Selamat datang kembali wahai para pelanggan terhormat. Seperti biasanya Bapak Yanto akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari keluarga. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di aula klan Xiao. Xiaoyan merasakan kehadiran dari dua orang yang akrab hingga pada akhirnya sosok Zukun dan Gu Yuan muncul. Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya kepada Zukun dan Gu Yuan. Xiaoyan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Zukun dan Gu Yuan juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan, karena ini benar-benar pria kecil yang pada saat itu tetapi pada saat ini dirinya benar-benar sangat kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Mungkin mereka tidak bisa menciptakan keajaiban tetapi dengan menyaksikan keajaiban hidup dari Xiaoyan yang tumbuh, maka hal itu merupakan kesenangan yang mengasihkan hati mereka. Zukun pada akhirnya tertawa keras dan menepuk bahu Xiaoyan ketika mereka bertemu. Zukun segera tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kembali. Xiaoyan dan Zukun pun sudah dianggap sebagai teman lama meskipun Zukun dianggap sebagai senior dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Zukun tampaknya tidak terlalu memperhatikan senioritas. Xiaoyan juga pada saat ini mengingat tahun-tahun ketika Xiaoyan bertemu dengan Zukun saat Xiaoyan meninggalkan Gua Kaisar Kuno. Pada akhirnya Xiaoyan pun berkata bahwa Xiaoyan juga merindukan senior Zukun. Di reruntuhan Gua Kaisar Kuno pada saat itu berkat bantuan dari senior Zukun, Xiaoyan pada akhirnya bisa menjadi Xiaoyan yang seperti sekarang. Mendengar hal tersebut Zukun berkata dengan marah apa yang pada saat ini dibicarakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan adalah orang yang telah menyelamatkan benua Doqi dan Xiaoyan tidak perlu berterima kasih kepada mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum canggung dan mengangguk kepalanya. Tampaknya pada saat ini mereka benar-benar tidak perlu mengucapkan lebih banyak kata terima kasih. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan mempersilahkan semua orang pada saat ini untuk segera duduk. Xiaoyan pada saat ini memiliki teh enak bermutu tinggi dan mereka bisa berbincang-bincang secara perlahan. Bersamaan dengan hal tersebut ayah Xiaoyan juga pada saat ini segera datang ke aula. Melihat kehadiran dari Xiaozan pada saat ini baik Zukun dan Gu Yuan pun seketika berdiri. Mereka segera memberi hormat dan berkata sepertinya tetua Xiao pada saat ini sangat terlihat baik. Xiaozan pun tertawa dan mereka pada saat ini saling menyapa. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa senang di dalam hatinya. Meskipun Zukun dan Gu Yuan dulu memiliki prestise yang besar di benua Doqi, tetapi keluarga Xiao dan Xiaozan pada saat ini sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mereka berdua. Selain itu selama periode waktu ini Xiaozan juga tidak melupakan akarnya. Xiaozan telah merawat 8 klan kuno lainnya dan diantara mereka adalah klan yang dipimpin oleh Zukun dan Gu Yuan dengan begitu baik. Zukun dan Gu Yuan juga pada saat ini memiliki kesan yang baik tentang Xiaozan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang dialami oleh ayahnya hari ini adalah apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang sementara Xiaoyan pada saat ini menyiapkan teh khusus untuk mereka. Saat aroma teh ini keluar Zukun, Gu Yuan dan Xiaozan seketika terkejut. Aroma teh ini benar-benar sangat memikat dan mereka pada saat ini benar-benar memandang serius Xiaoyan. Ketiganya tidak bisa menahan kekaguman dan berkata bahwa teh ini benar-benar harum. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya segera menuangkan teh. Setelah teh ini dibagikan semua orang memandang teh tersebut dengan penuh minat. Gu Yuan segera bertanya apakah teh ini sangat ajaib, apakah teh ini juga akan dapat membantu dalam proses kultivasi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun kembali tersenyum dan segera menjelaskan sedikit mengenai teh tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, 3 orang yang pada saat ini memegang cangkir teh benar-benar ternganga. Pada akhirnya mereka pun memejamkan mata dan menyesap teh dan menikmati aroma yang pada saat ini melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut mereka pun segera merasakan kekuatan di tubuh mereka perlahan melonjak.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini diam-diam menunggu mereka bertiga memasuki kondisi kultivasi. Pada akhirnya setelah berapa lama Zukun pun membuka matanya terlebih dahulu. Keterkejutan pada saat ini melonjak di matanya karena setelah menyesap teh ini dirinya berada di tahap awal bintang 1 Dodi. Tetapi pada saat ini dirinya langsung menerobos ke tahap akhir dan hal itu benar-benar sangat menakutkan. Gu Yuan juga segera membuka matanya dan kekuatannya juga pada saat ini naik ke tahap akhir bintang 1 Dodi. Kegembiraan pada saat ini benar-benar melonjak di wajah dari Gu Yuan. Baik Zukun dan Gu Yuan pada akhirnya berkata dengan heran bahwa teh ini benar-benar luar biasa. Mereka pun langsung meminum teh dalam tegukan besar tetapi kali ini tidak ada perubahan kekuatan di tubuh mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya lupa memberitahu bahwa teh ini hanya memiliki efek untuk pertama kali diminum. Kedua kalinya mereka meminum ini itu akan berubah menjadi teh biasa. Teh ini hanya akan dapat memiliki efek menyegarkan bagi tubuh setelah mereka meminumnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Zhan juga pada saat ini perlahan membuka matanya. Kekuatan Xiao Zhan juga pada saat ini telah melampaui bintang 5 Doseng. Ekspresi kegembiraan juga pada saat ini muncul di wajah Xiao Zhan. Xiao Zhan pada akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa teh ini benar-benar ajaib. Jika kedua kakak laki-laki Xiao Yan mengetahui hal tersebut, mereka pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi. Xiao Zhan pun tertawa terbahak-bahak sementara Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Baik Zukun dan Gu Yuan juga pada saat ini tertawa lebar dan terus memuji Xiao Yan. Di tengah-tengah perbincangan santai ini pada akhirnya Xiao Yan segera berkata tampaknya dua senior telah menerobos ke Dodi lebih awal. Tetapi mengapa mereka tidak pergi ke benua Dodi? Ruang batas di sana lebih kuat dari benua Doki dan banyak sumber energi kaisar yang kaya dan dengan begitu kekuatan para senior pasti akan dapat ditingkatkan. Menghadapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, Zukun dan Gu Yuan pun memiliki sedikit keraguan. Jelas keduanya sudah menerobos Dodi sejak lama tetapi mereka masih tinggal di benua Doki. Zukun dan Gu Yuan pun saling memandang dengan sedikit tersenyum. Xiao Yan juga sedikit bingung melihat keduanya tersenyum dan bertanya apa maksud dari senyuman kedua senior ini. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya Zukun menjawab Xiao Yan sambil tersenyum. Zukun berkata bahwa mereka tidak seperti Xiao Yan. Apa yang lebih penting daripada bakat adalah darah. Mereka pada saat ini telah memilikinya. Oleh karena itu mereka sudah merasa lega. Sekarang menjaga keluarga dan merawat keluarga adalah hal yang sangat memuaskan bagi mereka. Adapun mengenai pengejaran yang lebih tinggi itu jelas tidak ada artinya bagi mereka. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk tinggal di benua Doki dan memperhatikan kehidupan keluarga masing-masing. Di usia seperti ini mereka sepertinya tidak ingin keluar untuk mencari nafkah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun. Xiao Yan menyadari bahwa ada terlalu banyak rahasia di dalam diri Xiao Yan. Pada akhirnya rahasia inilah yang telah menjadi semacam dorongan tidak terlihat yang perlahan mendorong Xiao Yan terus ke depan. Xiao Yan diubah oleh rahasia satu demi satu dan bahkan tanpa sadar terjebak di dalamnya. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan Xiao Yan terus maju untuk mencari titik terang dari rahasia tersebut. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa apa yang dikatakan oleh senior memang benar, sungguh sebuah hal yang menyenangkan untuk bisa tinggal dengan santai di sini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini baik Zukun dan Gu Yuan juga tertawa sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Xiao Yan. Zukun berkata bahwa mereka adalah lelaki tua dan mereka tidak akan bisa menyusul Xiao Yan. Tetapi ngomong-ngomong Ziyan si bocil Luknut telah pergi ke benua Dodi selama beberapa waktu yang lalu. Apakah Xiao Yan pada saat itu telah bertemu dengan Ziyan si bocil Luknut? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa Ziyan si bocil Luknut pada saat ini di benua Dodi sudah menjadi kaisar naga. Tetapi meskipun begitu kekuatannya pada saat ini masih terlalu lemah. Xiao Yan khawatir Ziyan si bocil Luknut akan banyak menderita jika Ziyan si bocil Luknut harus melewati level internal dari klan naga. Mendengar hal tersebut Zukun pada saat ini hanya terdiam mendengar kabar dari Ziyan si bocil Luknut.
Zukun menyadari bahwa Ziyan si bocil Luknut telah banyak menderita sejak dirinya masih kecil. Zukun pada saat ini juga mengetahui dengan pelajaran tersebut hal itu pasti akan bisa dilewati oleh Ziyan si bocil Luknut. Sementara itu Gu Yuan juga pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah Sun Er pada saat ini baik-baik saja. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun berkata agar ayah jangan khawatir. Sun Er telah mendapatkan seorang guru yang sangat kuat dan kekuatannya mungkin tidak akan kalah dengan Xiao Yan. Selain itu ada juga peristiwa bahagia di mana Sun Er telah melahirkan seorang putri lagi. Namanya adalah Xiao Yueli dan Sun Er yang telah memberikan namanya. Mendengar hal tersebut wajah dari Gu Yuan seketika menunjukkan ekspresi bahagia. Xiao Zhan juga mendengar hal tersebut benar-benar sangat gembira. Tentu saja mereka pada saat ini sangat senang karena mereka kembali memiliki cucu. Xiao Zhan pada akhirnya segera bertanya kapankah Xiao Yan akan membawa mereka kembali untuk menunjukkannya kepada kakek. Xiao Xiao dan Xiao Lin sama-sama berbakat dan sepertinya Xiao Yueli juga tidak akan lebih buruk jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan berkata bahwa Sun Er sekarang telah pergi ke alam yang lebih kuat, bahkan alam yang Sun Er tuju pada saat ini bahkan tidak akan bisa disentuh oleh Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan berpikir tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk dapat melihat Sun Er dan Yueli pada saat ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berdaya ketika berbicara mengenai hal ini. Xiao Yan menyadari kekuatan dari Raja Tianzang sangat kuat sehingga Xiao Yan bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang Xiao Yan butuhkan untuk mencapai tingkat Raja Tianzang. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya kembali lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Sun Er pada saat ini benar-benar memiliki guru yang sangat kuat. Dengan begitu sudah ditakdirkan bahwa jalan Sun Er di masa depan akan menjadi luar biasa. Sepertinya Xiao Yan harus bekerja keras untuk terus berlatih dan jika tidak maka Xiao Yan yang takut akan benar-benar membiarkan ibu dan anak melindunginya di masa depan. Xiao Yan pun tersenyum sementara yang lain pada saat ini tertawa mendengar perkataan Xiao Yan. Mereka pada akhirnya lanjut ngobrol-ngobrol santai membicarakan semua keadaan yang berada di benua Douqi dan benua Doudi. Xiao Yan berbincang-bincang dengan Zukun dan Gu Yuan, begitu juga dengan Xiao Zhan untuk waktu yang lama. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiao Yan mendapatkan hal yang paling penting. Xiao Yan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang orang yang menyerang Xiao Xiao dan Xiao Lin sebelumnya. Xiao Yan juga pada saat ini mendengar orang-orang menyebutkan mengenai aliansi Dosian. Setelah mendengar nama ini disebut Xiao Yan dapat menebak bahwa kekuatan yang disebut dengan aliansi Dosian ini telah tumbuh begitu besar. Bahkan tampaknya mereka pada saat ini benar-benar dapat mengontrol kekuatan dan menghancurkan alam. Ketika berbicara mengenai aliansi Dosian ini, suara Zhan Lao yang tidak pernah terdengar pada saat ini bergema di benak Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa kekuatan ini tidaklah sederhana. Sekarang setelah Xiao Yan meninggalkan benua Douqi, Xiao Yan harus lebih berhati-hati untuk melindungi keberadaan dari menara. Jika Xiao Yan ditemukan oleh aliansi Dosian ini bahkan Zhan Lao takut Zhan Lao tidak akan bisa melindungi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya kepada Zhan Lao kekuatan macam apa yang dimiliki oleh aliansi Dosian. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan ini, Zhan Lao pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan ini menyebar ke seluruh lautan ketiadaan dan di setiap alam. Kekuatannya benar-benar hampir mencakup semua alam dan dapat dikatakan bahwa itu adalah penguasa mutlak dari semua alam. Hati Xiao Yan seketika terkejut ketika mendengar perkataan dari Zhan Lao. Xiao Yan bergumam bahwa ini benar-benar monster kolosal dan ini benar-benar memusingkan. Ketika nama dari aliansi Dosian ini keluar Xiao Yan sudah bisa menebak kekuatan besar dari orang-orang ini. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa aliansi Dosian ini benar-benar begitu besar. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit khawatir karena aliansi Dosian ini pernah memiliki konflik dengan kedua anaknya di benua Douqi.
Meskipun leluhur dari klan Dewa Yan kuno maju untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi Xiao Yan menyadari mereka tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, sebagai seorang ayah, Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mempertimbangkan semua hal ini. Tetapi pada saat ini Xiao Yan masih belum memiliki solusi dan Xiao Yan tidak ingin membicarakan permasalahan ini. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya ini di dalam hatinya karena Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan harus segera menjadi lebih kuat. Dengan begitu barulah Xiao Yan akan dapat melindungi lebih banyak orang yang dirinya sayangi. Pada akhirnya Xiao Yan pun menjadi sedikit lebih tenang dan segera mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan sedikit menatap serius ke arah Zukun dan Gu Yuan dan berkata bahwa kedua senior telah berada di benua Doqi untuk waktu yang lama. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan ingin tahu apakah senior mengetahui mengenai hal ini. Baik Zukun dan Gu Yuan pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan serius dan bertanya apakah hal tersebut. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, keduanya pada saat ini benar-benar memikirkan apa yang akan ditanyakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan pun berkata dengan perlahan, apakah senior pernah melihat aura yang kuat yang tidak jelas yang datang ke benua Doqi? Baik Zukun dan Gu Yuan pada saat ini sama-sama sedikit bingung. Sementara Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Hun Tiandi yang pernah Xiao Yan segel pada saat ini telah diselamatkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini, baik Zukun dan Gu Yuan seketika sedikit bergetar. Dengan penuh terkejutan keduanya tanpa sadar bergumam ketika bertanya apakah Hun Tiandi telah diselamatkan. Melihat ekspresi dari keduanya, Xiao Yan pada saat ini bisa mengetahui tampaknya mereka sama sekali tidak merasakan aura yang kuat yang datang ke benua Doqi. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa terdiam melihat keduanya yang pada saat ini perlahan-lahan mulai kembali pulih. Gu Yuan pada akhirnya segera berkata perlahan kepada Xiao Yan, dirinya menjelaskan mungkin dirinya tahu sesuatu tentang permasalahan ini tetapi dirinya tidak mengetahui banyak hal. Meskipun klan kuno tidak sebesar klan Xiao hari ini tetapi dirinya mengingat pertempuran berdarah pada saat itu. Oleh karena itu ketika dirinya mengetahui bahwa Hun Tiandi hanya disegel dan tidak mati, dirinya mengirim orang untuk memperhatikan tempat tersebut. Dirinya takut orang ini akan membuka segelnya tetapi hanya dalam beberapa dekade yang berlalu, Hun Tiandi yang tersegel benar-benar menghilang tiba-tiba. Orang-orang yang dikirim oleh Gu Yuan juga pada saat itu benar-benar mati dengan cara tiba-tiba. Untuk bisa melakukan hal tersebut sepertinya orang yang melakukan hal ini memiliki kekuatan di atas Dodi. Gu Yuan pada akhirnya pergi untuk memeriksa hal tersebut tetapi ketika mereka tiba mereka tidak menemukan yang tersisa. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Gu Yuan, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Xiao Yan benar-benar ingin tahu kekuatan macam apa yang telah menyelamatkan Hun Tiandi dan apa tujuan mereka. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memiliki gambaran apapun dan hanya bisa menghela nafas dengan sedikit kecewa. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit frustasi, Gu Yuan pun sedikit menyentuh cincin di antara jari-jarinya. Kilatan cahaya pada saat ini segera muncul dan sehelai kain pada saat ini segera muncul di tangan Gu Yuan. Kain ini memiliki pola yang sangat jelas yang tergambar di atasnya. Ada tengkorak berwarna merah darah dengan 4 rantai di kepala tengkorak. Simbol ini sangat menarik perhatian dan ini sangat mirip dengan klan jiwa sebelumnya yang menggunakan rantai untuk mengunci jiwa orang. Gu Yuan pada akhirnya segera menyodorkan benda tersebut kepada Xiao Yan dan berkata meskipun dirinya tidak menemukan banyak hal pada waktu itu, tetapi dirinya telah menemukan pola ini pada mayat orang-orang kuno melalui pencarian jiwa. Ini adalah satu-satunya informasi yang Gu Yuan dapatkan dan dirinya tidak tahu apakah ini akan berguna untuk membantu Xiao Yan atau tidak. Xiao Yan pun segera menerima benda yang pada saat ini diberikan oleh Gu Yuan. Xiao Yan secara alami langsung mengalihkan perhatiannya kepada Zhan Lao. Zhan Lao adalah satu-satunya sosok yang mengetahui alam lain selain benua Doqi dan benua Dodi. Xiao Yan pada akhirnya bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini mengetahui dari manakah pola ini berasal.
Setelah Xiao Yan bertanya sebentar, suara Zhan Lao pada saat ini pada akhirnya segera terdengar. Zhan Lao berkata, meskipun ini terlihat jelas tapi gambar pola ini masih belum lengkap. Dapat dikatakan ini hampir tidak terlihat, tetapi dirinya menyadari seharusnya ini menjadi simbol dari kuil iblis. Xiao Yan pun mengerutkan kening karena nama ini belum pernah didengar oleh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan merasa nama itu berkaitan dengan klan iblis. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya apakah itu terkait dengan iblis. Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pada akhirnya kembali menjelaskan mengenai hal ini kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata bahwa itu bukanlah sebuah tempat dan itu adalah kekuatan tersembunyi yang ada secara independen di lautan ketiadaan. Mereka sangat kuat karena mereka suka menyimpan sesosok dari semua alam dan menumbuhkan sosok tersebut untuk menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menunjukkan ekspresinya. Jika Hun Tiandi telah diselamatkan oleh kuil iblis seperti kata Zhan Lao, maka dengan begitu Hun Tiandi akan sekali lagi mengembangkan kegilaan dan rasa haus darahnya. Selama dirinya diberi kesempatan lagi, maka dirinya akan menjadi orang gila yang haus darah lagi. Jika dirinya masih mengingat benua Douqi, tentu saja seluruh benua akan menderita. Sementara itu Gu Yuan dan Zhu Kun pada saat ini hanya memandangi Xiao Yan yang terbendung dan menunggu Xiao Yan berbicara. Setelah menunggu Xiao Yan lama tidak berbicara, pada akhirnya mereka tidak tahan lagi dan segera bertanya. Gu Yuan segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini mengetahui polanya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menimbang permasalahan ini dan memutuskan untuk memberitahu semua orang. Xiao Yan berpikir pada saat ini lebih baik mencegah permasalahan yang belum terjadi. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa kekuatan yang tergambar di pola ini disebut dengan kuil iblis. Kuil iblis ini berspesialisasi dalam menangkap orang gila dari berbagai alam dan mengolahnya. Kekuatan Hun Tiandi tidak dapat disangkal, begitu juga dengan kegigihan dan rasa haus darahnya. Jika dirinya benar-benar dibudidayakan, maka Xiao Yan pada saat ini sedikit takut. Jika Hun Tiandi ingin pulih, Xiao Yan menyadari sepertinya tidak mungkin hal itu dapat dilakukan dalam waktu beberapa ratus tahun. Meskipun Hun Tiandi dapat pulih, Hun Tiandi sepertinya tidak akan bisa menjadi lawan dari Xiao Yan. Tetapi jika kekuatan di belakangnya yakni kuil iblis membantu, pada saat ini benar-benar sangat sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat bersaing dengannya atau tidak. Mendengar hal tersebut, Zhu Kun dan Gu Yuan pada saat ini benar-benar mengerutkan keningnya. Mereka mengetahui kekuatan dari Hun Tiandi pada saat itu, ditambah dengan cerita Xiao Yan pada saat ini, tentu saja mereka pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Pada akhirnya Gu Yuan pun menghela nafas dan berkata perlahan, tampaknya sekelompok orang kuat harus dibudidayakan di benua Douqi. Jika perang dimulai, maka benua Douqi mungkin tidak akan dapat menanggung hal tersebut. Mendengar masukan dari Gu Yuan ini, Xiao Yan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa itu sangat bagus. Xiao Yan juga berpikir bahwa untuk masa depan benua Douqi mereka harus mendirikan akademi dan itu adalah keputusan terbaik. Sementara itu Gu Yuan pada saat ini lanjut berkata bahwa di antara 8 klan kuno hanya ada 4 klan yang pada saat ini masih aktif. Gu Yuan berharap dengan mereka mendirikan akademi ini, keempat klan akan bersama-sama bekerja sama. Tentu saja pada saat ini dirinya ingin menanyakan kepada senior Zhu Kun apakah klan naga bersedia untuk berpartisipasi. Mendengar hal tersebut, Zhu Kun pun mengangguk dengan serius. Dirinya berkata bahwa permasalahan ini terkait dengan keamanan benua Douqi di masa depan. Meskipun klan naganya tidak suka perselisihan, tetapi demi semua orang dan dunia ini, maka klan naga secara alami tidak akan duduk diam dan akademi juga akan dianggap sebagai bagian dari klan naga. Melihat keduanya yang pada saat ini sangat antusias, Xiao Yan pun berkata dengan lembut bahwa permasalahan akademi telah diselesaikan dengan cara seperti ini. Oleh karena itu belum terlambat bagi mereka untuk memberitahu klan lain untuk segera bergabung. Gu Yuan pun mengangguk dan dirinya segera mengirim pesan memberitahu para tertua dari klan lain untuk dengan cepat pergi ke klan Xiao. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini di samping segera mulai berbicara kepada semua orang. Xiao Zhan berkata bahwa klan Xiao akan memiliki otoritas penuh atas pendirian akademi.
Mendengar hal tersebut baik Zukun dan Gu Yuan pada saat ini mengangguk dan setuju. Perkembangan klan Xiao secara alami jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan lain. Oleh karena itu baik Zukun dan Gu Yuan pada saat ini segera berkata jika begitu permasalahannya maka akan ada begitu banyak pekerjaan untuk tetua Xiao. Pada akhirnya permasalahan ini benar-benar telah diputuskan dengan klan Xiao yang secara alami dipilih sebagai pilihan yang paling cocok untuk pendirian akademi. Ada banyak anggota klan Xiao dan murid yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan klan Xiao sebagai landasan dan nama Xiao Yan yang digunakan, pendirian dari akademi ini pasti akan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya setelah beberapa saat Yan Jin tetua dari klan Yan dan Lei Ying tetua dari klan Lei pertama kali tiba di klan Xiao, ketika mereka datang ke aula dari klan Xiao keduanya pada saat ini menangkupkan tangan mereka dengan hormat dan membungkuk. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah melampaui ruang lingkup komunisi pemikiran mereka. Orang ini begitu kuat dan dapat dengan mudah memutuskan kelangsungan hidup dari keluarga mereka dengan satu gerakan. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak berani mengabaikan sedikit pun informasi yang datang. Sementara itu Xiao Zhan sebagai tuan rumah pada saat ini berdiri dan menangkupkan tangannya memberi hormat kepada keduanya. Tatapan Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah mereka berdua dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Keduanya pada saat ini melihat tatapan datar dari Xiao Yan dan mereka berdua benar-benar bergidik. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan tetapi mereka pada saat ini masih bisa merasakan tekanan dari tatapan Xiao Yan. Seolah-olah mata Xiao Yan pada saat ini berkata mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan menyapa kedua tetua dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Selama pertempuran dengan Hall of Soul sebelumnya, kedua tetua ini telah berkontribusi banyak di dalam pertempuran. Adapun mengenai tekanan yang kedua orang ini rasakan Xiao Yan benar-benar tidak melepaskannya dengan sengaja. Sementara itu di sisi lain baik Yan Jin dan Lei Ying pada saat ini tidak tahu harus bagaimana memanggil Xiao Yan. Xiao Yan masih dapat dianggap sebagai junior mereka, tetapi di dunia ini di mana kekuatan adalah yang paling dihormati, Xiao Yan sekarang adalah keberadaan seperti dewa di mata mereka. Oleh karena itu tampak sedikit lebih pantas bagi mereka untuk memanggil Xiao Yan dengan sebutan saudara. Pada akhirnya Yan Jin segera berkata bahwa dirinya khawatir Xiao Yan telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat mencapainya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan dengan rendah hati mulai berbicara. Xiao Yan berkata sepertinya kedua tetua pada saat ini bercanda. Xiao Yan hanya beruntung dan membuat sedikit kemajuan lebih cepat jika dibandingkan dengan dua tetua. Selain itu jika penduduk ini memiliki cukup origin Qi maka tetua akan menyusul perlahan. Mendengar hal tersebut kedua tetua pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mereka pada saat ini sedikit berbincang-bincang. Selama percakapan ini klan Yao juga datang terakhir dengan seorang pria paruh baya yang saling menyapa. Zukun dan Gu Yuan juga menjelaskan alasan mengapa mereka membawa semua tetua pada saat ini untuk menghadiri pertemuan. Pada akhirnya berapa tetua pun berseru serempak dan bertanya apakah semua keluarga besar bersama-sama akan mendirikan sebuah akademi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan menjelaskan alasan mengapa akademi ini harus dibentuk. Setelah penjelasan Xiao Yan ini wajar semua orang pun seketika berubah menjadi serius. Mereka tidak dapat memikirkan solusi lain yang lebih baik untuk saat ini. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif dan layak untuk mereka lakukan. Ini terkait dengan keamanan dari benua Doqi di masa depan dan secara alami beberapa tetua mengetahui pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar setuju untuk mendirikan akademi dan mereka menyadari bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mencari keuntungan pribadi. Setelah semua orang perlahan setuju pada akhirnya pada saat ini segera diputuskan untuk pembuatan nama dari akademi. Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bagaimana jika mereka menyebut akademi ini dengan sebutan Fearless Academy.
Mendengar hal tersebut, Zukun pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa Fearless Academy adalah nama yang bagus dan dirinya juga menyukainya. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini para tetua juga sedikit mengangguk sambil tersenyum. Pada akhirnya semuanya benar-benar telah diputuskan dan klan Xiao pada saat ini segera memulai pekerjaan membangun akademi. Pendaftaran akademi juga segera dimulai dan begitu berita ini keluar, hal ini benar-benar telah mengejutkan seluruh dunia, apalagi jumlah orang yang mendaftar bahkan benar-benar sangat besar dan pada saat ini arus orang yang melonjak mencapai puluhan ribu orang. Hal ini dikarenakan akademi yang baru didirikan ini akan menggratiskan siswanya untuk makan di warung Bude Yanti tanpa keterkecuali.